Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Gufran Saputra, Nurul Iza, Sylvie Nurnafa, dan Anissa Hairul Hikmah. Pertama, apa itu paragraf? Bagaimana pembentukan paragraf? Jenis paragraf, ciri-ciri dan fungsi paragraf, dan bagaimana paragraf dikembangkan. Ayo teman-teman, mari kita mencari tahunya. Paragraf, pengertian paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian. Pertama, paragraf merupakan suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang menggunakan pikiran atau topik dan berada di bawah tataran wacana. Setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran atau ide. Kedua, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukung. Ciri dan fungsi paragraf. Paragraf memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. 1. Kalimat pertamanya bertakuk atau letaknya agak ke dalam 5 tekan spasi. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelasnya. Sedangkan fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Menandai peralihan pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Pembentukan paragraf. Pembentukan paragraf tidak terlepas dari syarat-syarat paragraf. Kesatuan paragraf mengisyaratkan bahwa suatu paragraf hanya memiliki satu topik atau satu pikiran utama. Oleh karena itu, pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan sembarangan. Tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik dan tidak mendukung topik. Penyimpangan pengembangan paragraf akan menyulitkan pembaca sehingga mengakibatkan paragraf tidak efektif. Jadi, satu paragraf idealnya hanya berisi satu gagasan pokok, satu topik. Semua kalimat dalam satu paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Bagaimana paragraf dibentuk? Yang pertama, pengembangan klimaks dan anti klimaks. Kedua, pengembangan paragraf ilmiah. Ketiga, pengembangan paragraf deduktif dan induktif. Keempat, pengembangan paragraf analogi. Kelima, pengembangan paragraf komparatif dan kontransif. Keenam, pengembangan paragraf klasifikasi. Ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat. Jenis-jenis paragraf. 1. Berdasarkan sifat dan tujuannya. Di antaranya A. Paragraf pembuka, B. Paragraf penghubung, C. Paragraf penutup. Bagian 2. Berdasarkan letak gagasan utamanya. Bagian A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf campuran, D. Paragraf deskriptif. Bagian 3. Berdasarkan sifat isinya. A. Eksposisi, B. Argumentasi, C. Persuasif, D. Narasi, E. Deskripsi. Bagian 4. Berdasarkan pola pengembangan. A. Paragraf analogi, B. Paragraf generalisasi, C. Paragraf sebab akibat, D. Paragraf akibat atau sebab.